bacamin diri mangko salah dan membaca bayang dek tak pandai dan bacamin diri mangko salah dan membaca bayang. Sair yang balam jo barabah, barabah lalu bala mandi, sair yang salam dan sambah, sambah lalu salam kembali. Tak kalau ambo kamarambah, ladang urang koto merapak, batang baringin patah tertimpo. Tak kalau ambo kamanyambah, sambah tauntuk bapak ibu, sarato pemirsa, cilote wanipin kasadonyo. Gunung Nago di Pawalimo, nampak nan dari kampus Sunan, tolong jawe, salam dari ambo Firman Wanipin, walau kita tak berjawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena narasumber kita hari ini adalah orang yang betul-betul menjadi idola saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sudah lama mengagendakan bisa berpodcast dengan beliau. Baru kali ini bisa kita podcast bersama narasumber kita yang satu ini. Beliau ini adalah, kalau di Sumatera Barat tidak ada yang tidak kenal beliau. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Sumatera Barat, dan juga beliau ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKPS Provinsi Sumatera Barat, Perkumpulan Keluarga Besar Pesisir Selatan. Kemudian beliau ini juga ada di bidang olahraga sebagai Ketua PASI Sumbar. Ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Haji S. Budi Syukur SH. Selamat siang Bang Budi. Selamat siang. Ya. Saya memanggil beliau Pak S. Budi Syukur, ini adalah Bang Budi, Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya hari ini bisa bersama Bang Budi berpodcast dalam Cilote Wanipin. Bang Budi, kalau hari ini saya ini sangat senang sekali ini bisa bersama. Sebab saya lihat ini Bang Budi ini termasuk orang-orang yang luar biasa dalam pengertiannya, dalam bisnis oke, dalam budaya oke, olahraga oke, apalagi ya. Artinya ini multi talent. Ya. Dan belakangan ini saya dengar Bang Budi banting setir ini dari pengusaha menjadi penyanyi. Ini gimana nih Bang ceritanya nih Bang Budi? Bahkan saya dengar nih Bang, Wanipin, Bang Budi sekarang banting setir dari pengusaha jadi penyanyi katanya nih. Ini gimana nih Bang cerita awalnya Bang bisa terjun nih? Kalau kita pengusaha angkutan ini, ya, pengusaha angkutan truk itu kan bisa bawa mobil itu kemana-mana aja, sesuai dengan rute. Oh iya. Dia minta ke Jambi jadi, ke Bengkulu oke, ke Pekanbaru apalagi. Nah akhirnya kita seperti itu. Nah seperti itu pula kehidupan kita ini. Betul. Kita mau bawa kemana? Ya, ke olahraganya, bisnisnya, politiknya, maupun kesenian. Iya. Karena menurut hemat saya, ya, di diri kita ini sudah ada bagian-bagiannya. Ada bagian kesenian, bagian olahraga, bagian profesional dan sebagainya sudah ada. Tinggal kita lagi mengemasnya di mana. Ini harus masuk, ini yang akan kita kembangkan, ini yang akan kita dorong, kita sesuaikan. Nah kebetulan saya kemas dulu di bidang usaha, saya benahi di bidang organisasi, ya, masuk ke bidang olahraga, politik, dunia usaha. Nih ada ini yang belum terbenahi. Pada beberapa kemarin ini kita benahi lagi dari segi kesenian. Memang seni dan budaya itu ada. Tinggal kita lagi menggalinya bagaimana, kita manfaatkan kita bagaimana. Jadi tidak ada istilah orang mengatakan saya nggak bisa nyanyi. Enggak, semuanya bisa nyanyi. Nah, dan kita ini diberikan oleh Allah karakter suara yang berbeda-beda. Jangan kita beranggapan suara si A itu bagus, nyanyinya bagus. Iya benar, karakter suaranya begitu. Kalau kita ini punya karakter suaranya berbeda, ya ada pula penggemar kita dengan kondisi suara saya begini. Jadi jangan masyarakat kita itu merasa suara saya jelek, sangganya enggak. Nah itu adalah mengurangi, menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah oleh sebab itu makanya
kita terus selama ini kita juga ada bernyanyi ya, ada kita latihan nyanyi di rumah kalau waktu senggang kan, mungkin bernyanyi di acara-acara sering diundang ya, hadir juga kan waktu baralik apalagi. Nah, oleh sebab sering itu, tampil baralik juga Bang Budi nih. ada ya kan, ada. Diundang Pak Budi jadi jadi nah, kok bisa saya nyanyi ya kan. Nah tapi kita sadari bahwa kita ini punya potensi gitu kan. Nah punya potensi, oleh sebab itu makanya ya saya coba rekam gimana ya, kan gitu, saya coba rekam gimana, akhirnya minimal saya bikin rekam ini, saya masukkan ke YouTube, saya simpan. Nah kalau kita simpan di HP atau simpan di laptop, nanti ganti HP kita hilang lagi. Saya simpan di platform YouTube aja lah. Nah ternyata kawan-kawan ini memberikan dukungan yang positif, memberikan pandangan yang positif. Jadi akhirnya timbul rasa percaya diri kita itu. Rekam satu lagi, rekam lagi. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada berapa 24 lagu nih Bang? Ada 24 lagu ya? Ya, saya sudah merekam. Nah, kemudian saya diskusi lagi dengan beberapa kawan-kawan Bapak Seksri Budiman. Ya, ngobrol dengan dia. Pak Budi cocoknya lagu begini. Dia penjelasan. Diciptakanlah saya beberapa lagu oleh Pak Seksri Budiman. Iya, saya coba lagi dan enak juga nih. Jadi akhirnya ada semacam kepuasan di diri kita, ya. Ternyata saya bisa nyanyi juga ya. Akhirnya perasaan kita nyaman, orang yang menonton juga nyaman. Ini buktinya dari yang saya tampilkan di YouTube itu, orang tuh nontonnya berkali-kali dan berulang-ulang. Berarti ada yang suka dengan lagu saya. Itu. Yang sudah diupload berapa lagu Bang di platform YouTube ini? Ada 10 kalau nggak salah saya. Dari yang 10 Abang upload di YouTube, yang paling banyak viewernya di lagu apa itu Bang Budi? Ada di lagu pop ya. Pop ya. Jangan salahkan siapa. Jangan salahkan siapa. Ya, itu ada semacam apa namanya tuh, nostalgianya. Ada satu keadaan itu saya syutingnya itu di Lembanai, di Sakapa. Iya, Sakapa. Ya, waktu itu Sakapa masih ada ya? Masih ada. Kira-kira tuh 2 bulan sebelum terjadi bencana, saya syuting di sana. Itu makanya akhirnya saya waduh, ini satu pengalaman saya, ini nostalgia saya di Sakapa ini bisa orang melihat ini nyanyi. Jadi kalau mereka nonton itu, oh ini yang Sakapa nih, kan habis tuh. Nanti satu bukti ada semacam apa namanya tuh nostalgianya, arsipnya, bahwa Sakapa itu ada di Lembanai. Sakapa itu pernah ada ya? Pernah ada dan dihabisi oleh lahar dingin. Nah, jadi itu sejarah kita di sana. Wah itu, jadi ada nostalgia tadi itu bisa juga dibuat lagu tuh Bang. Iya kan? Iya. Sakapa ini dengan adanya lahar dingin kan? Iya, itu dia. Makanya saya melihat seperti itu. Jadi ternyata teman-teman Seksri berikan support kita kan. Dan satu lagi dengan adanya saya rekam ini, saya pikiran lebih maju ke depan lagi. Ya, saya mesti syutingnya di daerah-daerah wisata. Nah, daerah-daerah wisata sekaligus saya mempromosikan daerah pariwisata yang dari Sumatera Barat ini. Jadi dengan cara beginilah saya berlagu, saya ambil view-nya wisata, destinasi wisata yang Sumatera Barat ini. Nah, kemudian ini jadi untuk mempromosikan. Ternyata juga kawan-kawan juga ada minta, Pak Budi pindah lagi. Kemarin di pesisir saja, ya. Saya mulanya gimana saya mempromosikan pesisir. Pindah lagi ke daerah ini Pak Budi. Jadi ada lagi keinginan, saya pengen keliling Sumatera Barat di mana saya nyanyi ini seperti ini. Jadi ada nyanyi, ada beberapa yang sudah direkam. Nanti saya syutingnya mungkin saya akan pindah-pindah terus di Sumatera Barat ini. Itulah semacam bukti partisipasi kita untuk mempromosikan daerah pariwisata di Sumatera Barat. Dan satu lagi, di lagu-lagu Minang yang saya nyanyikan ini itu punya apa namanya tuh dalam sekali sairnya ya Pak. Ini kita ini banyak lagu-lagu saya melihat kan
tidak dalam hanya sekedar hiburan, tapi khusus yang saya nyanyikan ini saya lebih memilih syair-syair yang dalam. Kita berani tampil dengan kondisi seperti ini, ya. Walaupun kawan-kawan saya di daerah-daerah lain, di provinsi lain, mereka menyenangi lagu ini. Udah dia nanyakan, apa artinya nih Pak? Nah, terus saya jelaskan. Maka banyak komen, Pak, jelaskan juga artinya secara bahasa Indonesia saya jelaskan. Bang, mungkin coba kasih Bang. Ini barangkali ini Cilote Wanipin, para penggemar pemirsa kita pengen dengar juga suara Abang nih langsung nih. Yang syair yang salah satu contohnya yang dalam itu, dan barangkali ini bisa Bang artikan juga, ya kan? Nah, silakan Bang Budi. Yang saya nggak ingat yang mana, dia banyak tadi tuh. Lagu Cangguang itu Bang. Atau ada. Dek ndak pandai den baca mindiri, mangko salah den membaca bayang. Dek tak pandai den baca mindiri, mangko salah den membaca bayang. Kira-kira artinya kan karena kita tidak melihat dengan diri kita ini, kemampuan diri kita ini, makanya salah kita menganalisa apa yang akan kita putuskan, sehingga ini hasilnya agak berbeda dari yang sebenarnya. Jadi artinya di Minang ini kita harus berpandai-pandai. Mana yang mungkin kita jangkau ya kita jangkau. Yang tidak mungkin rasanya jangan kita paksakan, nanti akan menimbulkan suatu akibat yang fatal. Jadi adalah suatu kata kiasan di Minangkabau ini kan selalu kita berbicara dengan kiasan, ya, tidak ada bicara langsung. Kalau dulu kan orang tua kita bicaranya dengan kiasan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dan kita pelihara dan kita jaga di sana. Kalau tidak kita jaga budaya seperti itu, nanti sekian tahun lagi anak-anak kita nggak lupa. Kalau dulu kita itu di rumah itu, kalau orang tua memarahi kita, dia melihat aja ke kita sedikit, kita udah tahu. Kalau sekarang bisa saja anak kita dibilangin aja belum tentu dia paham. Dibilangin langsung, enggak Bang? Dibilangin langsung belum tentu lagi. Nah, seperti itu yang kias-kias itu tuh perlu kita jaga, kita rawat, merupakan budaya Minangkabau yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Seperti itu timbul rasa itu. Makanya saya senang dengan lagu saya ini yang diciptakan Pak Seksir ini selalu dengan syair-syair yang dalam, sangat dalam. Apalagi Bang Budi saat ini kan seorang datuk nih. Datuk Bandaro Jamban. Jadi artinya dengan Bang Budi hari ini bernyanyi ini kan hobi jadinya, sekaligus melestarikan ini budaya Minangkabau dengan syair-syairnya. Karena ini ciri khas orang Minang itu kan hebatnya bersair yang dalam. Satu lagi juga bagaimana Bang Budi melakukan, artinya kalau ditanya Bang Budi ini apa dengan lagu ini, sudah juga mempromosikan pariwisata Sumatera Barat, Bang Budi. Karena di klip-klipnya itu ada objek-objek wisata. Saya katakan seperti itu. Saya memilih tempat yang daerah-daerah pariwisata. Dengan cara seperti itu, secara tidak langsung dan secara langsung sebenarnya kita sudah promosikan Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat ini banyak daerah wisata, daerah pariwisata itu yang harus dikemas sedemikian rupa. Maka kemarin juga saya membuat di berita, daerah pariwisata di Sumatera Barat ini, destinasi-destinasi harus dikelola oleh masyarakat sekitar. Kalau perlu BUMN Nagari yang mengelola di sana. Bumnak dikelola sendiri. Kita berdayakan masyarakat yang ada di situ. Nah, jadi yang penting kita latih SDA-nya dulu, SDM-nya. Kemudian siapkan SDA-nya secara tidak perlu mahal-mahal. Kemudian yang penting mereka tuh masyarakat tuh merasa memiliki. Nah, siapkan daerah pariwisata itu yang bersih, bagus dan nyaman, orang akan datang ke sana. Nah, kalau perlu yang SDM penting daerah pariwisata Sumatera Barat ini apa? Masyarakat di sana itu bisa menciptakan orang datang ke sana itu nyaman. Yang kedua, masyarakat di sana itu kita ajar mereka mempergunakan HP. Kita latih bisa mempergunakan HP, bisa memoto dengan kondisi video yang bagus, bisa merekam, bisa memvideokan.
Jadi orang datang ke sana, kita jelaskan, kita bantu dia itu foto kan, ya. Kita jelaskan seperti itu, ya. Dengan hal-hal seperti itu, oh iya, kita senang ke sana. Jadi pas mereka mengambil view foto yang bagus, orang kan bercerita, oh, ini bagus ya. Nah, saya tidak melihat itu ada di Sumatera Barat seperti itu. Nah, yang penting ada bagaimana kita tingkatkan daerah wisata, bagaimana UMKM ini kita tingkatkan, kita bina. Yang bina UMKM itu yang kecil-kecil seperti itu. Nah, kemudian siapkan tempat makannya, ya tidak perlu yang mahal-mahal, tapi yang sesuai dengan cara desa kita. Jangan dipaksakan. Ya, seperti di daerah pesta kita mesti jual apa namanya sosis, nggak mau. Iya. Dicocokkan dicocok dengan itu. Disesuaikan. Nah, itu yang kurang kita di daerah wisata kita. Nah, satu lagi dengan pengaturan tadi di Bumnak ini kita siapkan tenaga kerja di sana. Apakah tukang ojeknya, apakah yang jualannya, adakah tour guide-nya, lengkap dengan foto-foto. Itu aja. Sederhana saja. Artinya dari hulu hilirnya disiapkan. Siapkan. Tidak perlu kita mendatangkan cerita enggak. Ya, saya sudah banyak juga keliling-keliling beberapa negari daerah baik di Sumatera Barat maupun daerah lain. Kondisi-kondisi seperti yang sangat sederhana saja. Nah, ini yang nggak kurang. Nah, dengan saya promosikan pariwisata tadi itu, Pak lain itu, mudah-mudahan ya kita juga nanti karena kayak kita di Kadin Pak Nipin juga di Kadin, dalam hal-hal tertentu kita akan juga sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, terutama sekali menjelang Pilgub, ya pilkada ini sekarang ini kita lihat bagaimana ada nggak ya program dari gubernur, wakil gubernur, bupati untuk konkret mendukung pariwisata di daerahnya secara tradisional seperti itu. Itu nggak perlu berpikirkan yang harus besar-besar, nggak. Tidak harus yang wah-wah ya Bang. Nggak perlu. Ya nggak perlu yang wah-wah. Karena yang kecil-kecil makin ramai orang datang ke Sumatera Barat, otomatis mereka terbantu. Sehingga akibatnya apa? Tidak ada orang di daerah-daerah itu lagi duduk di lapau, mauta, cari tahu politik, ini dan sebagainya. Mereka sudah menjadi pelayan dari tamu-tamu yang datang. Karena kunci di pariwisata itu adalah orang tuh diberikan pelayanan yang baik, bukan pelayanan yang mewah. Ya. Kalau yang cari mewah di tempat lain banyak, hotel bintang 5, hotel bintang 2 ada. Pelayanan kalau di kampung-kampung yang baik, nah, sehingga membuat orang datang ke Bali. Jadi nggak perlu studi bandingnya ke Eropa, nggak perlu. Nggak perlu studi bandingnya ke Jepang, nggak perlu. Nggak perlu ke Brazil ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Cukup. Ya, kalau studi banding itu ke Jogja misalnya, ke Magelang misalnya, ya cukup itu saja. Karena memang cocok dengan apa kepribadian rakyat kita atau orang kita ya Bang. Ada itu kita punya sangat banyak di Sumatera Barat ini. Ya, jadi ada satu lagi rasa memiliki. Kita kalau pergi ke suatu tempat A, orang datang ke sana ditanyanya, nanti setelah ini pergi ke sana ya, sana tuh bagus. Kalau kita pergi ke Bali kan seperti itu. Udah nonton Tari Kecak belum? Udah nonton ini belum? Bawa ke sana. Nah, ada selalu yang dipromosikan. Nah, bagaimana kita menanamkan itu di masyarakat? Karena kita punya potensi yang besar. Ya, sama seperti di Pagaruyung misalnya kan. Coba lihat ya, berapa sih orang yang datang setiap hari ke sana? Ramai Bang. Itu tinggal kita kelola. Kelola lagi ya, ciptakan orang tuh nyaman di sana, tempatnya bersih, siapkan spot-spot yang mereka berfoto. Jangan nanti orang minta tolong foto, pandai mama. Elo. Oleh sebab itu, untuk orang membuat foto itu perlu satu pelatihan yang tersendiri. Bagaimana mengambil gambarnya? Angelnya bagaimana, ini bagus. Kita yang arah. Tidak perlu kita minta nanti silencer orang tuh. Seperti itu. Intinya harus dikelola ya Bang. Harus dikelola dengan baik. Harus dikelola. Sama seperti kan masuklah kita kalau ke Jogja
atau ke Surakarta, kan ke Solo, kita masuk ke keraton, dijelaskan ini. Pokoknya saya senang aja kerja di sini, saya kena merawat ini, berapa gajinya, rasanya tidak masuk di akal kita kena gajinya, tapi saya yakin saya pasti dapat berkah, karena dia menjelaskan semua yang kondisi yang di dalam itu, ini pulang pasti kita kasih orang tip. Dapat tip dia lebih kan besar, ini yang berkahnya. Apakah itu yang bisa kita terapkan? Bisa di Sumatera Barat. Kalau gaji pokoknya kecil. Cuma berkah yang mereka harapkan itu adalah dari tamu dilayani dengan baik, Bang. Nah, itu harus tokoh-tokoh kita nih yang akan berkecimpung di dunia politik ke depan ini harus harus ada perhatiannya ke sini. Harus. Jangan bicara lah terlalu besar-besar, nggak usah. Sumatera Barat ini kan seperti ini aja nih. Ya, nggak bisa kita membayangkan. Karena gini, dampaknya kalau kita terlalu besar, ya pengennya ini belum tentu pasti akan makan waktu sekian lama dan akan merusak budaya kita. Ya, akan merusak. Budaya. Itu budayanya tetap dipertahankan. Jangan sampai. Nah, tinggal kita memfilternya yang mana lagi kan, kita jaga betul. Yang dijual di Bali itu kan budaya. Budaya, Bang. Ada tempat disiapkan tempat bagaimana orang mandi aja, orang berjalan. Semuanya disiapkan, Bang Budi. Disiapkan ada. Makanya enggak berat-berat, enggak usah berpikir bangun gedung. Jadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah itu bukan, kalau saya melihat tidak harus dari bentuk gedung-gedung yang terbangun. Tidak harus orang datang yang kaya-kaya, proyek-proyek besar karena masuk proyek-proyek besar ke suatu daerah itu pasti mengganggu masyarakat adat di sana, akan mengganggu tanah mereka di sana, akan menimbulkan budaya-budaya baru di sana. Nah, kita jangan sampai itu yang terjadi. Benahi aja ya. Yang penting masyarakatnya hidup nyaman, bisa hidup anaknya sekolah, makannya bisa nyaman. Kan itu yang kita cari. Betul, Bang. Betul. Banyak itu uang kita nggak bisa tidur ngapain? Nah, jadi jangan membayangkan kalau ada toko ini aja yang dibangun selama ini nggak ada beda-beda. Begitulah Sumatera Barat. Kalau kita inginkan hidup nyaman di Sumatera Barat ini, tapi bisa didatangkan beberapa proyek yang besar ke sini misalnya. Tapi masyarakat kita tergusur. Ya bisa bertani nggak? Jadi bertani. Lahan terpakai. Apa gitu? Jadi kalau rakyat banyak tergusur, rakyat jadi makin susah. Ada. Mereka punya uang sesaat. Yang habis jual tanah ya, Pak. Tapi kehidupan masyarakat adatnya di pedesaan itu kan suatu kenyamanan. Coba kita pergi ke kampung, orang kok nyaman di sini ya. Tinggal kita menggeseknya sedikit lagi. Bagaimana orang daerah lain datang ke kampung itu memanfaatkan daerah kita. Itu yang betul, Bang Budi. Itu mantap, Bang Budi. Bang Budi, ini cerita kita tentang penyanyi ini panjang sekali nih. Belum masuk ke budaya. Belum masuk budaya olahraga. Ini kita potong aja nih, Bang Budi. Bang, gini Bang, kan pilgub makin dekat nih. Juga pemilihan calon wali kota ke depan juga dekat. Jadi kita kepengen bertanya ke Bang Budi nih. Bagaimana menurut kacamata Bang Budi kondisi politik Sumatera Barat kekinian? Seperti apa menurut Bang Budi? Silakan Bang Budi. Ini konstelasi politik kita tak lepas dari sistem undang-undang kita sejak zaman reformasi ini. Pertama, pemilihan pilkada ini memaksa orang yang bisa akan maju di percaturan politik itu untuk kepala daerah itu pertama mereka punya uang. Punya kemudian uang. Yang kedua punya kekuasaan. Otomatis dukungannya ada. Nah, dengan kondisi seperti itu tuh agak berpengaruh kepada mendapatkan calon-calon pemimpin yang sesuai yang diharapkan. Ada mereka itu pemimpin kita itu tokoh-tokoh hebat, tapi karena mereka itu tidak punya uang yang cukup untuk maju menjadi satu di kepala daerah, mereka akan terbentur. Yang kedua, mereka itu juga tidak punya kekuasaan melalui partai politik. Nah, sehingga timbul dengan kondisi yang undang-undang sekarang terjadi negosiasi politik transaksional. Dalam proses calon mencalonkan saja sudah terjadi gontok-gontokan, sehingga tidak tersaring lebih dulu lagi. Nah, ini akibat dari undang-undang kita. Kemudian berdampak lagi ke daerah, otonomi daerahnya. Di daerah ini
siapa yang mencalonkan daerah itu akan memilih. Nah, ada pengelompokan sehingga terjadi dikotomi di daerah ini. Ya, nah ini sudah terjadi cukup lama juga. Oh, dulu dia tidak memilih saya itu, akhirnya kampungnya tidak dibangun. Iya. Itu terjadi itu. Terjadi, kampungnya tidak dibangun. Nah, ini juga akan agak sedikit merisaukan kita, tapi itulah satu kekuatan sosial politik di masyarakat kita sekarang. Nah, misalnya kalau bertarung di gubernur misalnya, gubernurnya daerahnya mana? Ya, wakilnya harus mengambil daerah lain, jangan sama. Nah, mereka akan bertarung dua daerah ini yang mengumpulkan suara. Suara. Nah, berlawanan dengan daerah lain lagi. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Nah, bagaimana satu daerah yang tidak punya calonnya, mereka itu pertama sekali akan menjadi penonton, memilih mana yang akan dia pilih. Nah, yang kedua tentu ada suatu rasa memang tidak ada pemimpin di daerah saya ini, orang yang hebat di daerah saya, enggak. Nah, akhirnya timbul perasaan seperti itu, padahal daerahnya banyak. Nah, saya juga seperti saya di pesisir selatan kan, mereka juga cukup kuat. Kan kemarin bilang, memang enggak ada orang pesisir Pak Budi yang hebat. Banyak katanya kan. Contohnya Bang Udin ya? Ya, banyak katanya. Jakarta banyak, kenapa tidak? Nah, itulah menimbulkan situasi-situasi seperti itu. Tapi bagi calon-calon kepala daerah sekarang atau partai politik, mereka tidak bisa harus melihat ya bahwa kekuatan suatu daerah masyarakat yang mumpuni itu tuh mereka harus pertimbangkan sangat matang. Contoh aja kami orang pesisir, kami punya keluarga pesisir selatan yang punya kepengurusannya di semua kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, kemudian orang pesisir selatan ini kompak, ya kan? Contoh aja waktu pemilihan wakil gubernur Pak Nasrul Abid, itu pemilihnya di sana tuh sampai 80%. Ya, yang penting katanya, kamu pilih orang pesisir. Nah, suara ke Pak NA. Saya tidak mau tahu. Bagaimanapun yang penting Pak Nasrul Abid, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal feodalisme di daerah Sumatera Barat ini tumbuh. Orang agam, saya pilih orang agam, kan? Nah, orang Payakumbuh seperti itu, ada timbul rasa feodalisme itu tumbuh di Sumatera Barat sekarang. Nah, ini tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari. Suatu daerah itu menjadi penentu. Nah, jadi memang harus hati-hati juga partai politik menentukan sekarang. Jangan dianggap enteng suatu daerah yang punya kekuatan sosial politik masyarakat yang kuat, jangan dilepas. Ya, harus diperhatikan. Ya, apakah mereka itu akan diikut sertakan atau di bagaimananya nanti harus didengar suara masyarakat di bawah daerah itu yang punya kekuatan itu. Nah, jadi jangan berkutat saja di elit-elitnya. Ya, ini juga menjadi penentu yang luar biasa. Ya, jangan apakah pesisir, apakah tuh Pariaman, Solo, Tanah Datar, Solo Sayo Sakato, S3-nya kuat tuh. Ya. PKDP juga PKPS kuat. PKPS-nya kuat. Nah, jadi tinggal hal ini jangan dilupakan. Nah, saran saya jangan dilupakan. Nanti kita pede dengan kekuatan kita, ya. Nah, ini ada satu gerakan yang sangat luar biasa. Apalagi melihat konstelasi politik sekarang ini, calon-calonnya kita lihat sekarang ini, ya. Memang kita berharap mungkin ada lebih lagi enggaknya, ya, ada lebih lagi yang didapatkan sehingga benar-benar Sumatera Barat yang bisa diayomi, ya. Tapi itu pula kita agak kalau boleh saya mengatakan kita Sumatera Barat itu tidak punya tokoh sentral. Maksudnya seperti apa tuh Bang Budi? Tokoh sentral nasional, ya, orang yang selama itu menjadi panutan dari kita semua, dapat memberikan apa namanya tuh nasihat, memberikan pandangan-pandangan atau yang mempersiapkan inilah kira-kira pandangan kita ini, ya. Yang ada sekarang ini kan terpecah dengan partai-partai karena kepentingan partai ini dia. Ini kepentingan partai sesaat, ini calonnya. Ini kepentingan partai sesaat, ini calonnya. Nah, seperti tidak ada tokoh sentralnya, kita sudah boleh dikatakan
sudah tidak ada lagi. Berarti kita hari ini tidak punya tokoh sentral ya Bang Ya, Budi? tokoh sentral. Iya, Mungkin berbeda dengan daerah lain, mungkin masih ada tempat bertanya gitu kan. Betul. Walaupun itu nanti tidak cocok, tapi bisa memberikan hitung-hitungan hitung-hitungan seperti itu. Ya. Jadi perlu, saya rasa kita kembali lagi gitu kan, membenahi kembali lagi, mencari ya, menarik diri, jangan mengungkapkan ego sentris kita, jangan mendulukan ego partai kita ya. Orang kita ini Sumatera Barat ini apalagi kalkulasi sangat tajam. Iya. Ya. Siapa Anda? Ya, dari mana Anda? Iya. Ya, Anda berbuat apa? Itu tiga itu hati-hati kita ya. Ya, sedangkan kita sudah pernah berbuat ya. Oh, dulunya, sekarang dia berbuat, dulunya dikaji. Oh, dulunya dia itu tuh. Ya. Jadi yang tiga itu tuh harus hati-hati, kita harus dilihat betul di Sumatera Barat ini. Ya, jangan kita rasanya ada punya. Oh, saya pilih belum tentu. Belum. Tapi Bang, kesimpulannya Bang dari kondisi politik hari ini, yang saat ini kan baru ada 2 pasang nih, yang baru muncul. Ya, ada Buya Mayaldi selaku petahana dengan Pasko, kemudian ada muncul Kapten OTW yang di branding dengan Kapten OTW Epiar Diasda, tapi pasangannya belum ada nih. Dan menurut kacamata Bang Budi nih, dari 2 ini apakah akan timbul poros baru ini? Menurut kacamata Bang Budi dengan kondisi hari ini, apakah ini kan kita menakar nih Bang, menakar peluang nih. Artinya kita bukan mengatakan si A kalah, tidak. Kita kan namanya melakukan evaluasi berdasarkan kekuatan pasangan ini. Nah, mungkin itu Bang Budi. Iya, saya melihatnya semuanya sama-sama sangat cair semuanya. Ya, walaupun ada calon-calon ini sudah mendapatkan rekom itu tidak jaminan. Tidak jaminan. Jaminannya adalah nanti ada, kalau tidak salah, rekomendasi formulir A1 salah, yang diberikan kepada calon untuk diserahkan ke KPU. Iya. Menurut saya belum ada satupun. Ya, karena Bang Budi udah pengalaman, mantan ketua tim ses pemenangan Iwan Praitno dan Nasrul Abid. Iya Bang Budi? Ya, kemarin tuh Pak Inwar. Jadi belum ada. Yang ada rekomendasi. Jadi ini belum final ini? Belum ada satupun. Belum ada ya? Walaupun ya Pak Mayadi sekarang ini ketua DPW. Sudah diberikan, ya Pasko, Nah, OTW ya, coba tanyakan mana surat yang akan dibawa ke KPU. Belum ada. Oh, begitu. Setahu saya belum ada. Ini baru sebatas rekomendasi ini, yang masih bisa berubah kan? Bisa berubah. Ada kuncinya, nanti ada surat terakhir. Nah, datang mungkin 2 hari menjelang pencalonin, mengantarkan dokumen ke KPU. Ada surat 1 yang akan dibawa. Saya lupa formnya apa. Saya waktu Pak NR itu maju di gubernur, ada beberapa hari menjelang itu dikumpulkan semuanya calon di Bukit Tinggi, baru saat itu diserahkan. Jadi situasinya masih bisa berubah, sangat cair sekali. Jadi masih bisa ada berubah. Banyak perubahannya. Bang, orang kan menggadang-gadangkan akan adanya head to head. Gimana Bang Budi, gimana nih kondisi Pilgub ini? Apakah memang ia head to head atau ada lahir poros ketiga? Bisa, bisa lahir poros ketiga. Poros ketiga ya. Tapi ada semacam keinginan, saya melihat di luar, ada keinginan head to head. Head to head. Ya, karena dulu ada pengalaman 5 tahun yang lalu, saya juga sedikit agak kesal juga saat itu, ya. Jujur, ada beberapa tokoh-tokoh tidak menginginkan partai tertentu untuk mengais Sumatera Barat. Tapi kita ini kok tidak bisa duduk bersama untuk menuntaskan, yang bisa ada menyampaikan seperti itu, tapi mencari calon-calon lain untuk menjadi 4 pasang. Akhirnya keinginan masyarakat itu nggak tercapai. Nah, akhirnya itu. Nah, kalau benar-benar kalau tidak cocok lagi ingin merubah, bersatu kita berkumpul, coba lakukan head to head. Dan ada juga yang enaknya kondisi faktanya yang ikut bertarung 5 tahun yang lalu, karena mereka itu kalah, tidak berani lagi maju sekarang.
Nggak muncul. Nggak muncul. Iya. Karena dulu begitu menggebu-gebu. Ingin melawannya, tapi Tapi sekarang takut. karena kalau head to head ada kan, saya kalau head to head mau. Iya. Kalau nggak head to head nggak mau, berarti sudah ada macam itu. Ada semasa kalau head to head mau, nggak mau, berarti ada kekuatan yang melawannya seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, belum tentu bisa menyatukan kepentingan tadi. Masih kotak-kotak memikirkan kelompok dan kelompok per golongan kita masing-masing. Belum memikirkan Sumatera lagi ke depan. Kalau bikin Sumatera Barat, oke, kita tidak setuju dengan yang sekarang. Oke, ganti, kumpul lah. Kumpul. Buka baju partai kita. Buka baju kelompok kita. Kalau kita sayang sama Sumatera Barat hari ini, ya Bang Budi? Ya, kalau ingin menguasai, ingin perubahan, silakan. Tidak ada masalah. Nah, tapi itu ya biasa aja kan. Nah, tapi kalau akan gontok-gontokan juga, ya saya boleh dikatakan ya bagaimanapun juga petahana kan punya kekuatan. Betul. Punya akar rumput yang kuat. Yang cukup kuat. Kuat, ya. Tapi saya bukan menyuruh harus melawan petahana, enggak juga. Iya, bagian kita juga bagian dari kawan-kawan. Iya. Artinya Bang Budi tidak suruh melawan, cuma ini kan fenomena yang muncul. Adanya sebuah kekuatan yang ingin perubahan, gitu. Dengan melakukan bahwa akan diadakannya head to head di Pilgub, kan seperti itu Bang Budi. Karena saya udah mengalami hal itu tahun 2019. Ingin begini jadi, tapi saya di kendaraannya Pak Nasrul Habib, ya. Itu berapa pasang waktu itu Bang? 4 jadinya. 4. Kalau 4 ya menang yang lama lah. Ya itu dia. Jadi seperti itu. Memang kondisi, waduh, saya langsung lemas. Waduh, ini yang tidak benar ini. Tapi gimana, mereka punya kekuasaan kan? Betul. Ya, partai punya hak untuk mencalonkan. Gitu. Nah, jadi maka kembali mereka masih memikirkan kepentingan partai, kelompok, dan golongan. Ya, itu dia. Kalau bisa para elit-elit politik atau tokoh-tokoh sentral, ya, tapi Padang belum punya tokoh sentral, duduk bersamalah. Kalau memang ingin adanya perubahan, ya Bang Budi. Kalau memang ingin ada perubahan di 2024-2029 ini. Karena saya lihat dari berbagai informasi memang sedang hangat-hangatnya bagaimana head to head itu bisa terwujud. Dan apalagi hari ini juga dikabarkan lahir sengaja didorong melahirkan poros ketiga. Kalau begitu kondisinya akan sama dengan 2019 saat Bang Budi menjadi ketua tim ses, ya Bang Budi? Karena kekuasaan ini kepegang. Intinya. Kalau lewat dari 2 pasang, ini kondisinya. Barangkali itu Bapak Ibu bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Budi Syukur selaku guru saya, mentor saya, juga artis hari ini Bang Budi. Siap. Semoga Bang Budi lagu-lagunya akan semakin terus diminati oleh banyak orang. Dan Bang Budi tentunya menjadi inspirasi. Dan apa yang Bang Budi tadi bilang bahwa dengan lagu ini Bang Budi bisa mempromosikan wisata dan juga bagaimana memperkenalkan adat budaya Minangkabau melalui syair-syairnya. Nah Bang Budi, akan begitu. Naik oto Padang Panjang, berputar jalan pada sike, meneruah balam 3 gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta adanya singke, ambil saja nampak gunung. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Budi atas waktunya.